Betul, ada paradigma baru sekarang, yaitu kesadaran bahwa politik itu dimulai dari dapur. Dan dapur itu secara konvensional identik dengan perempuan tuh. Tapi sebetulnya istilah perempuan juga bisa dipakai secara generik untuk menyebut semua kelompok yang mengalami marginalisasi. Karena dalam strata sosiologi, kaum perempuan itu adalah bagian atau lapisan yang mengalami ketidakadilan paling berat. Jadi seluruh beban ketidakadilan akhirnya harus dihitung di dapur tuh. Nah, karena itu sering dikatakan bahkan dalam teori-teori yang agak kiri, perempuan itu adalah proletarnya proletariat. Jadi bagian yang paling menderita dari orang yang menderita tuh. Nah, karena itu kalau kaum perempuan bersuara yang dulu dianggap kalau perempuan ngomong itu kan nggak perlu didengar karena nggak ada poinnya tuh. Dulu perempuan disebut the unspeakable, yang nggak mampu bicara tuh. Sekarang mereka adalah the unstoppable, yang nggak mampu ditahan lagi oleh kekuasaan. Wow. Karena ibu-ibu lah yang sedap. Oke, terus? Karena emak-emak yang paling paham tentang ketidakadilan ya emak-emak tuh. Nah, itu saya kira yang paralel dengan yang diperjuangkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini, yang menganggap bahwa diskriminasi terhadap manusia itu dimulai dari diskriminasi terhadap perempuan tuh. Lalu dia menulis surat menyurat yang kemudian diterbitkan, dan semua kita tahu apa yang disebut sebagai dari gelap terbitlah, habis gelap terbitlah terang. Jadi mak-mak sekarang juga menganggap bahwa kita harus mengambil cahaya dari Raden Ajeng Kartini untuk menerangi lorong-lorong dan gorong-gorong kekuasaan yang dikuasai oleh mereka yang memiskinkan rakyat. Itu kira-kira pengantar demo pagi ini. Dan keyakinan selalu tiba bahwa dari rahim perempuanlah generasi dihasilkan tuh. Karena itu perempuan selalu peka terhadap pengkhianatan politik keadilan tuh. Bagi perempuan, kalau ketidakadilan itu diperlakukan atau diaktifkan oleh kekuasaan, itu artinya ada bagian di dalam rencana hidupnya yang batal. Misalnya seorang emak-emak pagi-pagi dia udah buka dompet dan dia lihat tinggal 2 lembar 20 ribuan. Padahal anaknya masih perlu jajan PAUD. Jadi emak-emak lah yang paling peka terhadap ketidakadilan tuh. Roky Gerung soroti demo 21 April dan singgung kasus minyak goreng. Emak-emak yang paling peka ketidakadilan. Pengamat politik Roky Gerung soroti demo 21 April yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI bersama Aliansi Mahasiswa se-Indonesia dan kaum buruh di depan gedung DPR dan Patung Kuda hari ini. Menurut Roky Gerung, demo yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kartini itu erat kaitannya dengan kaum perempuan. Menurut Roky Gerung, kaum perempuanlah yang paling merasakan ketidakadilan bahkan dimulai dari dapur. Roky Gerung mengatakan generasi dihasilkan dari rahim perempuan, karena itu perempuan dinilai selalu peka terhadap pengkhianatan politik keadilan. Bagi perempuan, kata Roky Gerung, ketidakadilan yang dilakukan oleh kekuasaan berarti ada bagian dari rencana hidupnya yang batal. Emak-emaklah yang paling peka dalam ketidakadilan, ujarnya dikutip dari seputar tangsel.com dari kanal YouTube Roky Gerung Official pada Kamis 21 April 2022. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu menilai perempuan turun ke jalan bersama buruh dan mahasiswa karena sadar bahwa meminta penguasa untuk mengubah kebijakan merupakan hal yang sulit. Lanjut, Roky Gerung juga menyinggung kasus dugaan suap izin ekspor minyak goreng. Roky Gerung melihat perempuan khususnya emak-emak menganggap bahwa di balik permainan minyak goreng ada tukar tambah kekuasaan. Pendiri Setara Institut itu mengatakan perempuan merasakan ketidakadilan langsung dari dompet dan dapur mereka. Berdasarkan sejarah Indonesia, menurut Roky Gerung, peran perempuan sangat banyak melalui konsep dan pergerakannya.